Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Basri dengan NIM 1057211110519, kelas FM 19C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis rasio Kamel. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Kamel. Kamel adalah singkatan dari Capital Asset Management, Earnings, dan Liquidity. Kamel merupakan tolak ukur yang digunakan oleh pengawas bank untuk menjadi objek pemeriksaan bank. Berdasarkan Kamel, kondisi kuat atau lemahnya keuangan dapat dinilai atau diukur menggunakan kelima aspek analisis Kamel. Adapun 5 aspek dalam analisis Kamel yaitu 1. Kapital atau modal. Kapital merupakan rasio penilaian didasari atas permodalan yang dimiliki suatu bank, yaitu dengan menggunakan CAR, Capital Equity Ratio, dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang atau ATMR. 2. Aset atau aktiva. Aset merupakan rasio penilaian didasari atas kualitas aktiva yang dimiliki suatu bank. Rasio yang diukur dalam penilaian ini yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasi terhadap aktiva produktif. 3. Manajemen merupakan rasio penilaian suatu bank yang didasari atas manajemen pemodalan, manajemen aktiva, manajemen reliabilitas, manajemen likuiditas, dan umum. 4. Earnings atau pendapatan. Earning yaitu rasio penilaian didasari atas reliabilitas suatu bank atau kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba, yaitu diukur dengan return on asset atau ROA dan beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. 5. Liquidity atau likuiditas. Liquidity yaitu rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank, yaitu dengan melihat pembiayaan masyarakat terhadap dana yang diterima oleh bank atau financing to deposito ratio. Adapun tingkat kesehatan bank BRI Syariah periode 18 sampai dengan 2019. Tabel 1. Tingkat kesehatan bank menurut Kamel. Nilai kredit Kamel atau bobot 81% sampai 100%, predikat sehat 66% sampai 80%, 81%, predikat cukup sehat 51% sampai 66%, kurang sehat 0% sampai 51% tidak sehat. Rumus perhitungan rasio Kamel. 1. Kapital rumus itu CAR sama dengan modal bank bagi ATMR kali 100% dengan nilai kredit sama dengan rasio CAR tambah 1 bagi 0,1%. 2. Aset rumus yaitu CAP sama dengan aktiva produktif yang diklasifikasikan bagi total aktiva produktif kali 100 dengan nilai kredit sama dengan 15,5% kurang rasio CAP tambah 1 bagi 0,15%. 3. Manajemen dengan rumus nilai kredit sama dengan 15,5% kurang rasio CAP tambah 1 bagi 0,15%. 4. Earning rumus rasio laba terhadap total aset atau ROA. ROA sama dengan laba bersih sebelum pajak bagi total aktiva kali 100%. Nilai kredit sama dengan 15,5% kurang rasio ROA bagi 0,15%. B. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. BOPO sama dengan beban operasional bagi pendapatan operasional kali 100% dengan nilai kredit sama dengan 100% kurang rasio BOPO bagi 0,08%. 5. Yaitu liquidity. Rumus VDR sama dengan pembiayaan yang diberikan bagi dana pihak ketiga kali 100% dengan nilai kredit sama dengan 115% kurang rasio VDR kali 4. Tabel 2 yaitu rasio tingkat kesehatan bank dengan rasio Kamel dapat dilihat pada tabel berikut.
Adapun hasil perhitungan Kamel pada tingkat kesehatan Bank Studi Kasus BRI Syariah periode 18 sampai 2019. Yang pertama yaitu hasil rasio kapital, yang kedua hasil rasio aset, yang ketiga hasil rasio manajemen, yang keempat yaitu hasil rasio liquidity. Adapun kesimpulannya yaitu dari hasil dan pembahasan mengenai analisis Kamel pada BRI Syariah periode 2018 dan 2019 dapat disimpulkan bahwa satu rasio capital equity rasio atau CAR sebesar 29,72% dengan nilai kredit sebesar 289%. Lalu pada tahun 2019 rasio capital equity rasio atau CAR sebesar 25,29% dengan nilai kredit sebesar 253,9%. Hal ini menunjukkan bahwa BRI Syariah jika dilihat dari segi CAR-nya, bank tersebut memperoleh peringkat sehat. 2. Rasio kualitas aktiva produktif atau KAP BRI Syariah tahun 2018 sebesar 3,93% dengan nilai kredit 100,27%, dan pada tahun 2019 rasio kualitas aktiva produktif atau KAP yang dimiliki oleh BRI Syariah yaitu sebesar 4,08% dengan nilai kredit 100,12%. Hal ini menunjukkan bahwa KAP BRI Syariah pada tahun 2018 dan 2019 memperoleh predikat sehat. 3. Rasio net profit margin atau NPM BRI Syariah tahun 2018 sebesar 61,20%, dan pada tahun 2019 rasio capital equity rasio atau CAR sebesar 29,54%. Hal ini menunjukkan bahwa BRI Syariah jika dilihat dari segi NPM-nya, bank tersebut memperoleh predikat tidak sehat. 4. Rasio return on asset atau ROA BRI Syariah tahun 2018 sebesar 0,4% dengan nilai kredit sebesar 100,67%. Lalu pada tahun 2019 rasio return on asset atau ROA sebesar 0,27% dengan nilai kredit sebesar 101,53%. Hal ini menunjukkan bahwa BRI Syariah jika dilihat dari segi CAR-nya, bank tersebut memperoleh predikat tidak sehat. Lalu rasio BOPO pada BRI Syariah tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 56,60% dengan nilai kredit sebesar 542,5%. Lalu pada tahun 2019 rasio BOPO-nya sebesar 60,34% dengan nilai kredit sebesar 495,75%. Oleh karena itu, rasio BOPO pada BRI Syariah periode 2018 dan 2019 dikategorikan sehat. Yang terakhir itu atau yang kelima rasio finansial atau deposito rasio atau PDR BRI Syariah tahun 2018 sebesar 75,74 dengan nilai kredit sebesar 75,4%. Lalu pada tahun 2019 rasio financing atau deposito rasio atau PDF sebesar 80,25% dengan nilai kredit sebesar 139%. Hal ini menunjukkan bahwa BRI Syariah jika dilihat dari segi PDR-nya, bank tersebut memperoleh predikat sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.